Selamat siang Ibu Mutiara Rizky Nur Rahmi. Perkenalkan saya Gary Joshua di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 di kelas AK 601 Prodi Akuntansi dengan NIM 2403010202307. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait sesi 11, sesi yang pernah kita pelajari sebelumnya terkait transaksi persediaan antar perusahaan untuk pemenuhan UAS. Untuk itu, kita harus lebih mengenal dulu transaksi persediaan itu sendiri adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling umum. Secara konsepnya, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan terkait tidak berbeda dengan jenis transaksi antar perusahaan lainnya. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian. Dan semua keuntungan dan kerugian yang tercatat pada transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang tersebut dijual kepada non-afiliasi. Eliminasi memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasian jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan atau HPP di periode terjualnya persediaan tersebut kepada non-afiliasi. Secara lebih lanjut, kita harus lebih mengerti bahwa terkait transaksi persediaan antar perusahaan adalah transaksi penjualan barang dagang antar perusahaan induk dan anak perusahaan atau antar anak perusahaan dalam satu kelompok usaha. Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi ini harus dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan nilai. Tujuan eliminasi tersebut antara lain: 1. Menghindari pengakuan pendapatan dan biaya berlebihan. Yang kedua, menghindari pengakuan keuntungan yang belum terrealisasi. Yang ketiga, menyajikan informasi yang lebih akurat dalam laporan keuangan konsolidasi. Jenis transfernya itu dibagi dua: jenis transfer pada biaya perolehan atau tidak adanya laba rugi, hanya perlu mengeliminasi penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP. Transfer dengan laba rugi yang kedua, itu diperlukan eliminasi atas laba rugi yang belum direalisasikan. Sementara sistem persediaan itu juga terbagi atas dua: perpetual atau abadi, yang dimana setiap perubahan persediaan dicatat secara langsung. Yang kedua, periodik, persediaan hanya dihitung pada akhir periode. Arah penjualan tersebut juga dibagi kedua dalam dua hal. Yang pertama, penjualan hilir atau downstream dari induk anak perusahaan. Yang kedua, penjualan hulu atau upstream dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Jurnal eliminasi umumnya terbagi atas dua juga: eliminasi penjualan dan HPP. Penjualan itu di debit dan HPP di kredit. Sementara eliminasi laba belum terrealisasi di persediaan akhir, laba ditahan jika downstream itu di debit, sementara persediaannya di kredit. Untuk itu, kita akan masuk ke soal penjualan hilir tanpa laba di contoh pertama. Yang pertama, PT Ayam menjual barang kepada anak perusahaan PT Telur sebesar 50.000, biaya perolehannya juga 50.000 rupiah. Barang belum terjual ke pihak luar pada akhir periode. Kita dimintanya untuk buat jurnal eliminasi konsolidasi. Karena tidak ada laba, cukup eliminasi pada penjualan dan HPP. Jurnalnya, penjualan itu di debit sebesar 50.000 dan HPP di kredit sebesar 50.000. Berikut contoh soal dan jawaban yang bisa kita lihat bersama. Sementara soal kedua, kita lanjut lagi. Penjualan hilir dengan laba. PT Sayap Patah menjual persediaan kepada anak perusahaannya seharga Rp70.000. Biaya perolehannya sebesar Rp50.000. Pada akhir tahun, barang tersebut belum dijual oleh anak perusahaan ke pihak luar. Kita dimintakan untuk buat jurnal eliminasi konsolidasi. Yang pertama, kita harus eliminasikan penjualan dan HPP-nya. Penjualan di debit sebesar Rp70.000. Lalu di kreditnya ada HPP-nya sebesar Rp50.000 dan laba kotor sebesar Rp20.000. Sementara
eliminasi laba belum terrealisasi, di laba ditahan ada di debit sebesar Rp20.000 dan persediaan ada di kredit sebesar Rp20.000. Berikut contoh soal dan jawaban yang bisa kita saksikan bersama. Sementara kita lanjut ke soal ketiga, penjualan upstream. PT Kelelawar menjual ke PT Singa dengan harga Rp100.000 dengan biaya Rp60.000. Namun barang tersebut belum dijual ke pihak luar. Jurnal yang eliminasinya, eliminasi penjualan dan HPP, penjualan di debit sebesar Rp100.000, HPP di kredit Rp60.000, laba kotor di kredit Rp40.000. Sementara eliminasi laba belum terrealisasi, laba ditahan anak di debit Rp40.000, persediaan di kredit Rp40.000. Berikut contoh soal dan jawaban yang bisa kita saksikan bersama pada soal ketiga. Ketika kita berbicara terkait transfer pada biaya perolehan, barang dagangan terkadang dijual ke perusahaan terkait dengan harga atau nilai tercatat penjual. Ketika suatu penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, jumlah persediaan di neraca pada akhir periode tidak memerlukan penyesuaian untuk konsolidasi, karena jumlah tercatat persediaan untuk afiliasi pembelian sama dengan biaya untuk mentransfer afiliasi dan entitas konsolidasi. Ketika penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua ayat tersebut dicatat dengan harga lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Pendapatan bersih konsolidasi tidak berpengaruh oleh jurnal eliminasi ketika transfer dilakukan dengan biaya karena pendapatan dan HPP dikurangi dengan jumlah yang sama. Lalu ketika transfer dengan keuntungan atau kerugian, perusahaan menggunakan banyak pendekatan berbeda dengan menetapkan harga transfer antar perusahaan. Di beberapa perusahaan, harga jual ke afiliasi sama dengan harga untuk pelanggan lainnya. Beberapa perusahaan secara rutin menandai persediaan yang ditransfer ke afiliasi dengan presentasi biaya tertentu. Terlepas dari metode yang digunakan dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan, proses eliminasi harus menghilangkan efek dari penjualan tersebut dari laporan konsolidasi. Ketika menggabungkan penjualan termasuk laba atau rugi, ada dua aspek dari eliminasi kertas kinerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Aspek pertama yaitu fokus pada laporan laba rugi. Penjualan dan beban pokok penjualan yaitu pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terjual dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Aspek kedua, fokus pada neraca keuntungan atau kerugian atas penjualan antar perusahaan harus dihilangkan, sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Pengaruh sistem persediaan juga sebagian besar perusahaan menggunakan sistem kontrol persediaan perpetual atau periodik untuk melacak persediaan dan harga pokok penjualan. Karena sebagian besar perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, maka dari itu prosedur konsolidasi yang digunakan sehubungan dengan persediaan abadi. Penjualan hilir atau sistem perpetual untuk tujuan konsolidasi, laba yang tercatat pada penjualan persediaan antar perusahaan diakui dengan periode ketika persediaan dijual kepada pihak yang tidak terkait. Pendapatan bersih konsolidasi harus didasarkan pada pendapatan yang direalisasikan dari afiliasi transfer. Karena laba antar perusahaan dari penjualan hilir berada di pembukuan induk,
laba bersih konsolidasi, dan keseluruhan klaim pemegang saham perusahaan induk harus dikurangi dengan jumlah penuh dari keuntungan yang belum dapat direalisasi. Ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan keafiliasi, salah satu dari tiga hasil situasi, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya, atau item itu disimpan selama 2 periode atau lebih untuk afiliasi pembelian. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.